Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 17 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah memenuhi kehausan kami akan kedamaian melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga pada masa pertobatan ini Ia berkenan menyembuhkan kami dari segala penyakit dan dosa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi hal yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita telah berada dalam masa Prapaskah yang keempat, Minggu Laitarai, Minggu Sukacita. Itu berarti Fajar Paskah sudah di depan pintu. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita bertemu dengan kisah tentang seorang yang telah sakit selama 38 tahun lamanya di kolam Bethesda. Ia terbaring menunggu kesempatan untuk turun ke dalam kolam ketika airnya bergoncang. Berharap sembuh, tetapi setiap kali kesempatan itu datang, orang lain lebih dahulu masuk ke kolam itu. Lalu datanglah Yesus. Ia melihat orang itu dan bertanya satu pertanyaan yang sangat pribadi. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini bukan hanya untuk orang yang sakit lumpuh itu. Pertanyaan ini juga untuk kita, khususnya di masa Prapaskah yang keempat ini. 38 tahun adalah waktu yang panjang. Bisa jadi orang itu sudah kehilangan harapan. Bisa jadi ia sudah terbiasa dengan keadaannya. Kadang dalam hidup kita pun kita demikian. Kita terlalu lama menyimpan luka lama, memelihara kebiasaan dosa, hidup dalam kepahitan, atau tenggelam dalam rasa bersalah. Kita ingin berubah, tetapi tidak sungguh-sungguh bergerak. Kita menunggu air bergoncang, menunggu situasi berubah, orang lain berubah, keadaan membaik. Namun Yesus tidak menyuruh orang itu menunggu kolam bergoncang. Ia menyuruhnya bangkit. Seringkali kita juga menunggu momen yang sempurna untuk bertobat. Padahal Tuhan berkata kepada kita saat ini, bangunlah sekarang, bangkitlah dan angkatlah tilammu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu, apakah engkau mau sembuh? Maka orang lumpuh itu menjawab, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Jawaban ini menunjukkan rasa putus asa sekaligus ketergantungan para orang lain. Memang benar, kita hidup dalam situasi yang tidak selalu adil. Tetapi Yesus tidak terjebak dalam alasan-alasan itu. Ia memanggil orang itu dan mengambil tanggung jawab. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya, rahmat Tuhan selalu mendahului, tetapi respons tetap diperlukan. Maka masa Prapaskah adalah masa terang di tengah perjalanan pertobatan. Tuhan memberi rahmat untuk bangkit, tetapi kita harus berani melangkah untuk maju. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah sembuh, Yesus berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kesembuhan fisik hanyalah awal, yang lebih penting adalah pembaharuan hidup, perubahan hati. Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki keadaan luar kita, tetapi memulihkan hati kita. Ia tidak ingin mengangkat kita dari tilam penderitaan, tetapi juga dari dalam tilam dosa. Mungkin kita datang kepada Tuhan memohon solusi atas masalah, tetapi Tuhan ingin memberi lebih dari sekadar solusi. Ia ingin memberi kita hidup baru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Pertanyaan Yesus kepada orang lumpuh itu sekarang juga ditujukan kepada kita. Maukah engkau sembuh? Maukah kita sembuh? Bukan hanya sembuh dari sakit jasmani, tetapi sembuh dari hati yang keras, iman yang dingin, kebiasaan yang merusak, relasi yang retak. Jika kita sungguh mau untuk sembuh dari hal-hal itu, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk bangkit. Jangan kita menunggu sampai keadaan sempurna. Jangan menunggu orang lain berubah. Hari ini adalah saat rahmat. Maka mari kita jawab dengan iman. Tuhan, aku mau sembuh. Dan ketika ia berkata, bangunlah, jangan ragu, bangkitlah dan berjalanlah dalam hidup yang baru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkau melihat kami dalam kelemahan dan kejatuhan kami. Seringkali kami terlalu lama terbaring dalam dosa dan keputusasaan. Kami menyalahkan keadaan orang lain, bahkan diri kami sendiri. Hari ini Engkau bertanya kepada kami, maukah Engkau sembuh? Dengan rendah hati kami akan menjawab, ya Tuhan, kami mau. Bangkitkanlah kami dari kelumpuhan rohani. Berikanlah kami keberanian untuk meninggalkan dosa. Pulihkanlah hati kami yang terluka dan rapuh. Semoga masa prapaskah ini kami sungguh mengalami pembaruan hidup, berjalan dalam terang-Mu dan semakin setia mengikuti-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.